Setelah pemirsa Nusa TV mengetahui sejarah di balik perahu Sarimuna peninggalan Syekhona Muhammad Khalil, kali ini saya akan memperkenalkan kembali kepada Anda dalam musola dan juga pondok pesantren yang juga merupakan peninggalan dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Di samping kanan saya telah ada Kepala Desa Telaga Biru Tanjung Bumi Bangkalan yang akan menjelaskan dan menceritakan sejarah-sejarahnya. Dengan Bapak siapa? Bapak boleh diceritakan sejarah di balik dalam musola dan juga pondok pesantren peninggalan Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan ini? Ini adalah kediaman Syekhona Muhammad Khalil yang istrinya adalah Siti Aminah, yaitu sekitar 1120 tahun yang lalu, termasuk Langgar beserta pondoknya itu. Dulu ini tempat bermain kami juga masih anak-anak. Ya karena banyak ada rasa ketakutan yang begitu mendalam, warga-warga kami tidak berani, apalagi untuk memperbaiki juga kayak kurang berani. Akhirnya terbengkalai seperti ini. Jadi ini merupakan bangunan murni yang belum sama sekali direnovasi gitu ya? Iya, ini masih asli seperti yang dulu, yang belum direnovasi hanya sebagian kecil. Ini oleh Dr. Mahrus yang diperbaiki karena memang bocor. Karena waktu dulu pernah kami dengar dari sesepuh dulu pernah diperbaiki, bekas kayunya itu dibakar karena rusak. Ternyata itu membuat malapetaka untuk orang-orang yang perbaiki gitu. Jadi akhirnya orang-orang sini itu sangat berhati-hati. Itu pun kalau memang rusak masih sowan ke dulu waktu itu ke Ki Amin. Sejauh ini belum pernah diperbaiki sama sekali? Belum pernah, ini masih asli seperti yang Syekhona Khalil yang dulu. Adakah kegiatan yang dilakukan di sekitar area sini, termasuk di pondok pesantrennya? Kalau sini tidak ada sama sekali. Hanya apa ya? Kalau ada kiai sepuh dari kayak Ki Subir pernah ke sini, terus putranya Kelilur, Ranasir pernah ke sini, hanya melihat aja. Hanya sebatas menjadi tempat yang bisa dikunjungi gitu nggih Pak. Lalu untuk di pondok pesantrennya tersendiri bagaimana kegiatan-kegiatannya Pak? Kalian nggak ada sama sekali, karena untuk ke atas pun kami juga belum berani Pak. Karena memang ada rasa ketakutan yang luar biasa, karena makomnya kita itu lain dengan Syekhona Khalil Pak. Sangat tinggi, sangat fantastis. Jadi orang-orang masih takut untuk masuk ke sini pun. Kami, walaupun kami jadi kepala desa, nggak pernah masuk, saya nggak pernah. 120 tahun. 120 tahun. Lalu bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga tempat-tempat ini, Pak? Sepengetahuan kami, ini dulu pernah sama Nyai Asma kalau nggak salah. Ini memang sudah dikasihkan kepada yang di Telaga Biru untuk di Telaga Biru, yang di Bangkalan untuk di mana. Jadi bagian barat tidak boleh mengganggu di timur tidak boleh membarat, seperti itu. Jadi karena Nyemuna di sini, Siti Aminah itu nggak punya keturunan, jadi memang hanya satu-satunya diberikan perahu Sarimuna. Jadi yang bertanggung jawab adalah masyarakat setempat. Tidak, keturunan dari Nyemuna, keturunan dari istrinya Syekhona Khalil. Terima kasih Bapak, itulah segelintir cerita di balik bangunan bersejarah dalam musola dan juga pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil peninggalan prasejarah. Terima kasih Pak. Tak hanya sebatas perahu Sarimuna, namun beberapa peninggalannya yang terdapat di Tanjung Bumi kemudian letaknya tak jauh dari perahu Sarimuna, yaitu dalam atau dalam bahasa sehari-hari disebut rumah, musola dan juga pondok pesantren. Terlihat originalitas bangunan ketiganya karena belum mengalami renovasi walau usianya ratusan tahun. Hal ini karena beberapa alasan dan keromah di luar analogi
hanya sebatas sejarah dan peninggalan, namun penuh dengan kesan ajaran. Sebagai saksi hidup peninggalan, maka menjadi kewajiban untuk menerapkan nilai ajaran tersebut dalam kehidupan. Nusya TV, dakwah berhikmah. Pemirsa, kali ini saya bersama dengan santri-santri dari Pondok Pesantren yang merupakan bangunan sejarah peninggalan Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan.